Iya, iya, iya. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mhm. Ya, ini yang terbaru, Bu Dokter, pelarangan terhadap obat cair, apa paracetamol cair untuk anak. Gimana, Bu, pandangan Iya, kedokteran? Ini sudah orang dasarnya kan sudah buat itu ya, produknya, karena tapi pelarutnya dilarang ya. dipakai. Iya, katanya apa alasannya karena pelarutnya ya. Pelarut dari paracetamol yang disebut toksik ya. Ya, alasannya seperti itu Itu karena alasannya ya. ginjal anak. Iya, alasannya karena kandungan dari pelarutnya itu. Pelarutnya itu makanya dilarang. Ya, betul betul. Ya, maksud saya ini kalau memang ini kan sudah diproduksi oleh banyak perusahaan, terus dilarang lagi. Mau Iya. apa dengan medis kita nih? Kita kan punya BPOM. Kalau yang di-sharekan yang berhubungan dengan GGA itu, gagal ginjal akut itu, kalau saya lihat yang di-share ke publik itu adalah berawal dari infeksi. Ya, berawal dari infeksi, entah infeksi bakteri atau virus, ataupun mikroorganisme jenis apa gitu. Kemudian terjadi infeksi yang meluas ya, infeksi yang bukan hanya lokal ya, tapi sistemik. Infeksi sistemik ini kemudian bisa memicu dehidrasi. Ya, dehidrasi terus akhirnya terjadi shock. Shock inilah yang menimbulkan kegagalan pada organ ginjal. Disebutlah gagal ginjal akut. Ada hal yang tidak sinkron antara yang disebut dengan penyebab atau kausa dari penyakit yang berujung ke gagal ginjal akut ini dengan apa yang disebut menjadi penyebabnya, ya. Karena kalau dilihat dari yang berujung GGA ini kan infeksi mikroorganisme ya, di tanda dan gejala demam, awalnya demam, mual, muntah ya, dan lain-lain gejala, kemudian berujung gagal ginjal akut. Nah, tahu-tahu yang dijadikan tersangka, yang dijadikan biang kerok itu adalah paracetamol sirup yang katanya dari pelarutnya ya. Jadi bukan hanya paracetamol sih yang saya lihat, semua misal untuk batuk ya, yang dalam pokoknya yang dalam bentuk sirup yang dalam bentuk larutan-larutan seperti itu, karena yang dianggap menjadi trouble di situ adalah pelarutnya gitu. Nah, ini kan ada hal yang kontradiktif. Biasanya hal yang kontradiktif itu berarti ada kebohongan di situ. Nah, ini pun kalau itu kebohongan, terus maksudnya apa? Ini kan juga menjadi tanda tanya juga. Ada apa ini? Kok sampai ada hal yang tidak sinkron di dalamnya? Ya, jadi lagi-lagi karena kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya, berarti ini ada lagi unsur apa gitu untuk membuat bisa saja ada kesan bahwa masyarakat ini lagi dibuat panik lagi ini, ya, lagi dibuat panik, lagi dibuat ketakutan, ya. Dan masyarakat jika dibuat ketakutan ya, masyarakat kalau dibuat ketakutan ya begitu, semakin dibuat tidak berdaya ya. Dan kalau seseorang itu psikisnya terganggu ya, karena apakah karena ada stres atau tekanan, depresi apa dan sebagainya, karena ditakut-takuti atau apa, itu bisa berpengaruh kepada kondisi fisiknya ya. Apalagi mengingat yang sekarang kan marak vaksin tuh, marak kipi ya, marak imbas daripada vaksin, digadang-gadang sebagai efek dari vaksin ya. Jadi kalau tubuh itu sudah dalam keadaan menjadi korban vaksin dari kipi ini, terus ditambah dari kondisi ditakut-takuti seperti ini,
Ada sih hubungan ke situ. Jadi di grup-grup WA, chattingan-chattingan teman-teman dan di anggota-anggota grup itu ada yang mengarah ke sana bahwa ini mungkin untuk memicu itu lagi, bahwa masyarakat itu dibuat kesakitan lagi. Ya, tapi gini Bu, Karena tidak ini ada kan korelasinya ini hal-hal yang penggunaan paracetamol itu kan bukan baru sekarang, yang cair, obat cair segala macam. Itu kan sudah lama Bu. Cuma kenapa baru justru ditemukan karena bahwa itu nggak dia nyambung. menyebabkan, ya, apakah produk terbaru Ya itu nggak nyambung memang. ini kan sudah lama kita Nggak yang nyambung punya memang. Makanya ini. saya bilang, iya, sebenarnya saya tidak tahu mau bicarakan apa lagi tentang itu karena yang awam saja bisa tahu persis apa yang terjadi dengan hal ini ya. Apalagi kalau yang disebut ahli ya gawat kalau disebut ahli namun tidak tahu akan hal yang terjadi sekarang ini. Karena yang begitu aja kasat mata kok ini ada apa? Kok hal-hal yang seperti itu kok dijadikan biang kerok? Sepengetahuan Bu Dokter ini, pengetahuan Bu Dokter itu paracetamol cair digunakan sejak kapan itu? Jauh sebelum saya lahir sih pastinya. Sampai sekarang, tapi baru ketahuan Jauh bahwa dia sebelum saya menyebabkan lahir karena dari ginjal akut. ada. Ya, ini lagi tanda kutip lagi Iya. pertanyaan besarnya di situ. Terus Iya. yang berikut juga dari kacamata ekonominya, bagaimana orang yang sudah memproduksi banyak tiba-tiba dilarang untuk dijual. Iya, kasihan anunya, kasihan apotiknya. Gimana barang-barang mereka itu? Apakah mereka harus ditarik kemudian diganti yang tablet? Gimana itu ceritanya? Jadi saya lama-lama ada kesan juga kalau mereka nggak diganti produknya, kemudian expire, bisa-bisa nanti ada oknum apotik yang jual nanti kalau misal dilegalkan kembali ya, entahlah dengan alasan apa dan apa, terus ini akan dijual dalam kondisi expire, kan merugikan, tambah merugikan besar itu. Sudahlah paracetamolnya memang yang sebagai resep dokter itu jelas-jelas bukan obat, bukan untuk memperbaiki, hanya untuk meringankan keluhan. Tambahlah lagi kalau itu diedarkan dalam kondisi expire, ya tambah jadi. Jadi nggak tahu juga itu di mana. Sebaiknya kami yang punya anak kecil ini gimana Bu? Buat kita sebagai masyarakat ya. Jadi katanya dianjurkan untuk menggunakan yang tablet, kemudian dibikin puyer. Iya. Dibikin bubuk kan? Iya, tapi yang tidak sinkron itu karena dia dianggap biang kerok dari gagal ginjal akut ini yang notabene ini ada hubungannya, gagal ginjal akut ini juga terkait dengan jenis autoimun. Nah, autoimun ini marak sejak vaksin marak. Kan vaksin ini kan udah lama, bukan baru sekarang. Vaksin itu udah dari dulu ada. Oh, saya tidak salah sejak tahun 30-an ya pada manusia. Kalau pada hewan dan pada tumbuhan lebih mundur lagi ke belakang, lebih lama lagi hewan dan tumbuhan itu terkontaminasi dengan vaksin. Manusia belakangan. Jadi menurut Bu Dokter, yang disebut dengan GGA ini juga jenis autoimun. Karena diabetes, hepatitis, cacar monyet, semua yang berlalu kemarin itu jenis autoimun. Ya, anak itu kan begitu lahir langsung disuntik gitu. Ya. Ya kan sekarang anak baru lahir langsung disuntik dengan vaksin tertentu. Ya, belum Pak, belum itu ibunya sebelum menikah udah divaksin dari kecil. Ibu si anak ya, ibu bakal janin ini. Dari kecil sudah divaksin kan ibunya. Kemudian pada saat mau menikah ibunya juga divaksin. Pada saat ibunya hamil, ibunya juga divaksin. Pasca hamil pun ibunya divaksin. Ya, anaknya baru nongol, ya jadilah divaksin. Jadi kita itu terkontaminasi vaksin sejak masih dalam kandungan. Iya, jadi belum kontaminasi vaksin dari hewan dan tumbuhan yang divaksin. Sapi kan divaksin, Pak, ayam divaksin. Ya itu penyebabnya autoimun itu dari situ.
Iya, iya, Karena iya, bikeroknya di situ, Pak. Karena yang saya pelajari, yang saya baca, autoimun itu baru marak, ya baru ada sejak digencarkan vaksin. Coba ditelusuri ke belakang-belakang itu vaksin mulai kapan ada, terus penyakit yang bernama autoimun itu dengan segala variannya dari atas kepala sampai ujung kaki sejak kapan ada. Itu berbarengan dengan vaksin itu. Ya, kan autoimun itu Pak dari kepala sampai kaki ada semua jenisnya itu. Bukan iya. hanya satu dua jenis, tapi semua di cover sama autoimun. Iya, arahannya intinya apapun itu resep dokter itu hanya jadi pemantik ya, hanya jadi pemantik, hanya jadi pemicu, hanya jadi batu loncatan. Tapi itu bukan menjadi penyebab. Itu saja intinya sebenarnya. Mau diberi mau paracetamol kayak mau di merek apapun ya, resep dokter itu hanya pemantik. Ya, ibarat kata dia hanya sebagai korek ya, yang menjadi rokok, yang menjadi penyebab itu rokok. Nah, gitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi Iya, resep dokter itu bukan biangnya, dia hanya sebagai rokoknya, koreknya, pemantiknya saja. iya, iya. Tapi yang menjadi kausa ya rokok lah misal gitu, vaksin lah misal, apapun yang sifatnya vaksin jenis apapun ya, yang sifatnya memicu autoimun. Jadi menurut Bu Dokter, pelarangan terhadap paracetamol cair tidak perlu. Nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Apalagi yang melakukan itu BPOM. BPOM itu sebenarnya apa sih dasarnya? BPOM itu sebenarnya ahli apa sih? BPOM itu orang-orang di situ siapa sih di dalam itu? Apa dia tahu tentang ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ya, ilmu ini orang-orang BPOM ini orang-orang apa yang ada di dalam situ, ya? Karena setahu saya BPOM itu lebih kepada mengawasi apa ya Pak? Mengawasi kadaluarsanya ya? Apa gitu? Saya kurang tahu lah itu Bukan pokoknya. seperti itu Pak ya? Pada intinya, kalau Masa-masa kadaluarsa sesuatu karena kalau makanan, ah, kalau kita lihat ada logo BPOM-nya, ah, kita yakin untuk konsumsi. Itu saja yang kita tahu. eh, cuma saya tidak tahu ini kapasitas BPOM ini seperti apa ya. Karena yang saya tahu BPOM itu kalau ada sidak-sidak yang expire Pak ya, itu yang ditarik dari peredaran diambil-ambil di warung-warung atau apa kalau ada yang expire. Kalau seperti itu, jadi makanya saya bilang kapasitas BPOM ini mana kok bisa memberikan keputusan dalam hal produk-produk farmasi gitu dan dikaitkan dengan ilmu kedokteran dengan adanya GGA ini. Ya, nanti kita Maksudnya dasar perlu dari mana? Seharusnya ada belajar lagi mungkin tentang para BPOM. Mungkin ahlinya ada gitu. orang, ada kedokteran, orang farmasi di sana. Ada dokter-dokter mungkin ahli. Iya, ya yang jelas nggak nyambung itu. Orang awam pun tahu persis itu tidak ada korelasinya. Jadi seperti kesannya mengada-ngada gitu. Baik, baik Bu Dokter. Ya, Terima kasih. entah apa Itu tujuannya Pak, itu tidak pendapatnya tahu itu apa tujuannya. Nah, Bu Dokter, ini kan bahan yang jelas diskusi. jangan mau terpengaruh lah. Jadi sekarang-sekarang itu kita harus lebih kritis lah. Apalagi kan sekarang dunia digital kan terlalu dunia digital semakin canggih, cepat informasi menyebar. Jadi semakin bijaklah kita ya untuk bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diimani, mana yang tidak, Ya, yang kasihan mana orang yang yang harus disikapi. buat Makanya saya produknya. Oke Bu, saya kira itu ya ada diskusi apa? kita untuk. Kalian menjatuhkan produk farmasi sendiri dong kalau begitu. Ya kalian menjatuhkan itu karena apa ya? Terlalu terburu-buru, tergesa-gesa untuk hal yang nggak tahu lah. Iya, mungkin harus Kacau balau diteliti pokoknya dulu. Pak. Harus perlu dibuktikan lagi dulu. Oke Bu Dokter, mungkin Ya, kami menyampaikan terima kasih atas ya tidak tahu mau pandangan Bu bilang apa Dokter. lagi. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak panik dengan apa yang sedang Ya, itu terjadi. saja intinya. Jaga kondisi psikis kita, jangan
Jangan sampai dibuat stres dengan hal ini, ya. Itu intinya. Iya, iya. Oke, Bu Dokter. Terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.